A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tan'auna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu karyawan RSI merupakan kader persyarikatan. Ini pengajian rasa pengkaderan ini berarti. Saya sebagai salah satu instruktur ya Baitul Arqam di Majelis Pendidikan Kader ya PDM Kabupaten Pekalongan, sehingga ini perlu kita sampaikan kaitan dengan karyawan RSI merupakan kader persyarikatan, sehingga saya biasa kalau mengisi pengkaderan itu ya akan komunikatif. Siap komunikatif? Siap tidak? Oke, kalau saya sapa kader, ini kader bukan nih? Kader kan? Kader, karyawan RSI adalah kader. Kalau saya sapa kader, jawabnya siap. Siap apa enggak siap? Siap. Kader? Kader? Kader putra? Kader putri? Nanti di sela-sela pengajian saya akan nyapa kayak gitu biar tidak sibuk dengan HP-nya, biar kaget nanti sampean ya. Jadi ini ya tentang profil kader itu kayak apa kader Muhammadiyah. Kalau kita melihat kader-kader militer itu kan performanya itu ya badannya tegap, kemudian potongnya cepat, terus apalagi kalau profil militer itu gagah-gagah, perutnya tidak rudi itu perut gede ya. Jadi tidak lembut itu lemu but tidak, tapi betul-betul tegap. Itu profilnya profil militer ya enggak, profil militer kayak gitu. Nah lalu bagaimana di profil kader Muhammadiyah? Ada lagi profil-profil kelompok-kelompok jamaah lain atau organisasi lain, profilnya kayak apa? Ada yang profilnya Pajero, panjang jenggot celana separuh ya. Ada yang kayak gitu. Lalu bagaimana profil persyarikatan Muhammadiyah? Ya bukan hanya dari penampilan, tapi lebih bagaimana kepada sifat, kepada karakter ya. Jadi semangat kita untuk menjadi kader itu memang kita itu diciptakan, memang Allah sudah menetapkan bahwa kita itu adalah umat yang terbaik, sehingga kita harus siap menjadi kader yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tan'auna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini Bapak Ibu, jadi kita sudah dinaskan oleh Allah, kita itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kita siap menjadi kader yang siap berdakwah. Jadi kita sudah diciptakan sebagai umat terbaik. Untuk apa? Dilahirkan untuk manusia. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir kita itu hanya lahir untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, tapi mari kita berpikir bagaimana agar kita itu betul-betul bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga berawal dari dalil ini kita agar betul-betul kenapa kok kita harus jadi kader?
repot-repot ya, ngapain? Ini semangat kita agar bisa menjadi orang yang betul-betul terbaik, yang bermanfaat bagi manusia. Kader putri, putra. Jadi itulah semangat kita. Kenapa kok kita ingin jadi kader, ya? Kemudian bagaimana cara kita menjadi kader? Ya kita kader Islam, tentunya Nabi Muhammad yang kita ikuti. Ini tuntunan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kuwira aja edianah. Jadi inilah kenapa kita itu ya dalam menjadi kader harus betul-betul mengikuti Nabi. Allah yang perintah sama Nabi Muhammad, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita supaya mengikuti bagaimana Rasulullah itu diutus apa? Rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Kita pun supaya mencontoh Rasul, mengikuti Rasul. Rasul itu betul-betul berguna bagi bukan hanya umat Islam, umat agama lain pun, ya. Dengan diturunkannya Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad, ya. Itu ternyata banyak orang-orang yang meneliti, orang-orang non muslim, ya, itu mendapatkan manfaatnya. Sehingga Al-Quran itu sangat betul-betul ilmiah. Apalagi kenapa dalam Islam itu ketika tidak ada air untuk wudhu, kenapa harus dengan debu? Ya zaman Nabi hanya menyampaikan wahyu, ya. Akan tetapi setelah diselidiki lagi, ternyata kandungan debu itu sama seperti kandungan air. Makanya tidak boleh kemudian mentang-mentang modern. Sekarang kan modern Ustadz, saya kalau bepergian kemana-mana itu bawa bedak. Lu untuk apa? Untuk tayamum. Boleh enggak tayamum pakai bedak? Nggak boleh. Dalam Al-Qur'annya pakai ya debu yang baik, ya itu berarti yang bersih lah ya. Nah itu seperti itu diselidiki. Jadi tadi betul-betul Islam yang dibawa oleh Nabi itu rahmatan lil alamin. Sehingga tadi kita disebutkan bahwa kita itu adalah ya generasi terbaik, kader-kader terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk mendakwakan Islam, untuk mendakwakan tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diplesetkan amar ma'ruf nyambi mungkar, jangan dong ya. Itu nanti jadinya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada enggak yang kayak gitu? Alhamdulillah sekarang togel sudah hilang ya. Biasanya yang tadi STMJ itu sholat terus maksiat jalan, sergap sholat, togelnya juga sergap. Sekarang alhamdulillah togelnya sudah bubar. Itu tadi ya, jadi kita mengikuti jejak Rasulullah yang luar biasa itu Rasulullah. Kita mengikuti agar kita betul-betul bisa berguna, bermanfaat untuk manusia, ya. Nah ini, sehingga untuk apa kita menjadi kader? Untuk apa kita menjadi orang-orang yang tadi terbaik untuk dilahirkan untuk manusia? Ya diantaranya kita untuk betul-betul mendakwahkan agama Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kita kenapa betul-betul ingin menjadi kader persyarikatan, kader Muhammadiyah?
Ini semangatnya menolong agama Allah. Jadi setelah Rasulullah meninggal dunia, sudah tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Semoga kita bagian dari orang-orang yang menolong agama Allah. Dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa termasuk diantaranya ya, yang meneruskan perjuangan para nabi itu orang-orang alim. Al ulama warathatul anbiya, sudah tidak ada nabi lagi ya. Nah itu, sehingga kita inilah yang kemudian semoga betul-betul mau berjuang untuk menolong agama Allah ya. Agama Allah itu apa ya? Ajaran Islam inilah yang kemudian kita sudah menentukan pilihan, kita akan berjuang lewat Muhammadiyah ya. Ini kemudian kita ke pengertian kader itu apa ya. Kader putri putra adalah kader Muhammadiyah. Jadi definisi kader ada yang mengerti, ada yang memberi pengertian elit. Kader itu pasukan elit ya. Jadi bagian yang terpilih dari terbaik karena terlatih. Saya yakin kalau karyawan RSI sudah pada mengikuti Baitul Arqam ya. Belum? Ada yang belum? Mungkin yang baru belum. Yang senior apa yang tua? Yang tua-tua mungkin sudah ya. Jangan senior ya. Sudah Baitul Arqam, itu berarti pengkaderan itu ya. Jadi sudah dilatih betul. Apalagi kalau di tempat kerja pun kan sistem sudah dibangun ya. Bahkan itu pengkaderan yang luar biasa. Kalau pengkaderan formal itu kan paling hanya sehari, 2 hari, 3 hari ya. Nah ini kalau pengkaderan lewat rutinitas kultur di tempat kerja itu kan saatnya sholat ya. Jadi itulah bentuk pengkaderan juga. Kader itu juga disebut sebagai jantungnya suatu organisasi. Kalau organisasi nggak ada kadernya, penggeraknya, ya sudah, organisasi itu biasanya layamutu walayahya, tidak hidup tidak mati ya. Nah itu, sehingga suatu kelompok itu harus ada penggerak yang disebut dengan istilah kader. Kemudian ada yang mengartikan inti ya, tetap dari suatu dari suatu pasukan ya, jadi barisan inti, itulah kader. Kemudian ada yang mendefinisikan orang yang bermutu ya, terpilih dan berpengalaman dalam berbagai medan perjuangan serta taat dan berinisiatif. Itulah istilah kader yang banyak pemahamannya seperti itu. Kemudian ini, kalau dipetakan kader itu jumlahnya banyak apa sedikit? Sedikit kader. Kalau banyak itu kan awam, orang umum ya. Nah ini, dalam lingkungan Islam itu yang banyak jelas umat Islam, itu jumlahnya banyak. Apalagi kita alhamdulillah sebagai bangsa Indonesia yang patut bersyukur, ternyata penduduk dunia yang negara paling banyak penduduk agama Islamnya adalah Indonesia. Indonesia itu penduduk yang beragama Islam terbesar, ranking pertama. Memang kalau kita ketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak itu yang pertama mana? Cina. Itu paling banyak, jumlah penduduknya sampai miliaran. Kenapa umat Islam tidak terbanyak di sana? Karena di sana kebanyakan agamanya apa? Kalau Cina itu ada komunis, ada Konghucu, ada Buddha. Islam ada tapi sedikit. Kemudian yang kedua setelah Cina adalah India. India sekarang katanya penduduknya sudah nembus 1 miliar Pak ya. Itu penduduknya luar biasa India. Nah saya bilang India jenengan kilingannya sinten Bu? Amitabh Bachchan. Berarti jenengan kolonial nih Amitabh Bachchan. Nah milenial ki bangsane Kaira, Sahrul Khan yo. Lah sing burine ana Han-hane kuwi Islam ki biasa iki, ana Amir Khan. Siapa lagi? Rohan. Sing burine Han jare ki. Itu Islam itu. Ya, itu ada Salman Khan, ada lagi siapa? Yaitu yang belakangnya Han. Nah itu India itu kenapa kok Islamnya tidak terbesar padahal India itu ranking kedua
Karena di India mayoritas atau kebanyakan itu Hindu. Makanya India juga disebut dengan Hindustani, ya. Tempat Hindu di sana yang terbesar. Ranking ketiganya mana? Amerika. Amerika dengan negara serikatnya itu ternyata penduduknya paling banyak ketiga. Kenapa Islam tidak banyak di sana? Karena di sana kebanyakan ya orang-orang apa kalau di Amerika itu Bapak Ibu? Ya mungkin juga ateis, banyak ateis tidak beragama. Kemudian apa Yahudi Nasrani di sana kebanyakan ya. Lah baru kalau yang ketiga Amerika, ranking keempatnya adalah Amerika, Indonesia ya. Indonesia ranking keempat. Yang alhamdulillah inilah penduduk terbesar yang beragama Islam. Sehingga Indonesia inilah penduduk ya paling banyak beragama Islam. Sehingga kuota terbesar haji itu ya Indonesia. Ya karena umat Islamnya banyak. Nah ini ibaratnya kita melihat peta ya seperti itu umat Islam. Kemudian lebih mendalam lagi simpatisan. Apa ini maksudnya simpatisan? Ya. Kalau umat Islam itu kan pokoknya Islam. Ono sing Islami KTP, ya. Ono naning Kristen itu kan ada Kristen Protestan sama Kristen Katolik, Katolik ya. Kalau di Islam ternyata juga ada Islam pro-setan, itu ada. Islam pro-setan, bukan Protestan tapi pro-setan. Islam tapi ora salat. Islam tapi salatnya ora 5 waktu. Ya. Nah, itu berarti Islam pro-setan itu temannya setan. Ada lagi ya kalau Islam Katolik itu Islam karo botol mendelik, cekelane botol, ya. Oplosan, ya. Itu Islam Katolik itu. Ada enggak orang Islam yang kayak gitu? Ada, senengane mendem, ya. Melesetke lagu Makadir, diplesetke minum bir, jadi minum bir sedikit halal. Lagi diplesetke koyo ngono. Ya, itulah para peminum-peminum khamr ya. Nah itu, lalu kemudian kalau umum umat Islam tadi banyak secara jumlah di Indonesia, tapi yang betul-betul simpatisan nanti lebih sedikit lagi aktivis, lebih sedikit lagi kader Islam itu sedikit. Saya selalu menyampaikan hasil survei LSI. Ya dengan karena seneng dolanan HP buka di Google survei LSI tentang praktek keberagamaan ya orang Indonesia beragama Islam. Dalam beragama itu ternyata orang Islam Indonesia yang mau melaksanakan sholat 5 waktu itu hanya 28%. Ini kan miris ya. Islamnya banyak tapi yang mau sholat 5 waktu hanya 28%. Kemudian kalau puasa Ramadan, yang mau puasa Ramadan umat Islam Indonesia itu 56%, separuh lebih sedikit. Berarti yang nggak puasa banyak juga. Karena memang puasa itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, sehingga ya pilihan orang-orang yang mau berpuasa itu jangan dianggap orang itu semua berpuasa. Iya, karena bareng ya sehingga poso gitu ya. Karena nggak lihat makan nggak minum, karena puasa itu ibadah rahasia. Ternyata ketika sendirian tengok-tengok nggak ada orang di rumah, buka kulkas ngombe. Ada enggak yang kayak gitu? Ya nggak datang orangnya ya. Nah, di sini kan ahli puasa semua, mosok poso awan-awan ngombe. Nah, itu orang-orang tidak beriman, apalagi dilalah jadi mantu anyar ning omahe mertuane. Sehingga ketika di rumah mertua wayahe buka milu buka, wayahe sahur milu sahur. Lha iki sing plekit iki gayane iki dong pas buka iki alhamdulillah tekan maghrib nggih. Karo mertuane tekan maghrib nggih alhamdulillah. Ya iya bener tekan maghrib, tapi sampean kuwi ora poso. Lawane kuwi luru warung. Buka milu buka, sahur milu sahur, awan jam 11 luru warung. Ada enggak warung yang buka kalau bulan puasa? Banyak. Biasanya ditutup tapi ya pakai apa itu? Gorden. Sehingga saking takut dikonangan mertuane tingak-tinguk mlebune warung. Biasa orang masuk itu kan wajah dulu kan. Ini kunggung dulu tempel ke gorden. Wajahnya tingak-tinguk bukan mertuane weruh. Sehingga ketika balik kanan masuk ke
warung dianggapnya kan aman, mertua ora weruh aman. Balik kanan masuk warung, ternyata mertuane wis ning jero dhisik. Jare mertuane kalah isin, kene mangan bareng. Aja ngomong-ngomong omah, kene. Kuwi arane mantu karo mertua padha gebleke. Ana apa ora sing kuwi Bapak Ibu? Teko apa ora wonge? Ndi sing mantu anyar? Uripe ning mertua mlekiti sahur milu sahur nggih. Buka milu buka lho kuwi mlekitine pas bukane kuwi. Alhamdulillah Bu nggih, dugi maghrib. Ya iya tekan maghrib nggih. Tapi dhek awan mau ning warung nggih. Lah itulah survei orang yang mau berpuasanya 56%, miris sekali. Ini metode surveinya menggunakan wawancara. Ya. Ditakoi sampean poso ora? Ora. Sampean poso ora? Poso. Jadi sampelnya itu ditanya pakai wawancara. Kemudian ketika ditanya yang paling miris lagi adalah ketika ditanya sampean biasa maca Quran apa ora? Kira-kira tambahke poso keles-keles sithik nek maca Quran Bapak Ibu. Miris lagi orang Islam Indonesia yang mau baca Quran itu hanya 12%. Berarti nek ana wong 10 sing gelem maca Quran tiyang pinten? 1. Semoga sampean itulah 1%-nya ya. Yang mau baca Quran maksudnya ya. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ya, supaya betul-betul disiapkan Qur'annya. Insya Allah masih muda-muda semua karyawan RSI ya. Tidak ada yang kemudian kendala masalah ora ketok tulisane. Ya. Sebab kadang-kadang ana wong tua mlekiti nyurat ketok ki cilik Qur'ane. Tolong tukoke sing gede. Kan ada memang Qur'an untuk manula itu ya, orang tua. Ya tetep ditukoke sing gede. Deloke kuwale karo ngomongnya nyongko ora katon. Lha iki kuwale Bu, apa kuwale? Iya kuwale. Tetep ora iso. Jebule ora iso maca Quran. Mlekiti jauh tukoke sing gedhe, ya tetep ora iso maca Quran iki. Siapkan untuk baca Quran. Alhamdulillah pastikan diinstal ya. Ada aplikasi Qur'annya HP-nya ya. Jangan sampai HP karyawan RSI enggak ada Qur'annya. Sehingga ketika misalnya ada security kan jaga ya orang mau hanya ngrungokke musyrik kolo-koloan maca Quran HP ini kan orang mau hanya musyrik kok biasa kan nek lek-lekan ki sing ngancani lek Roma Irama nah iya kan begadang jangan begadang lah itu Qurannya ada bacakan ada Al-Qurannya sehingga bisa baca dengan oke. Kemudian tadi semangat juga jadi kader nanti di kampungnya supaya mewarnai ya. Bagaimana menggerakkan masjid musola untuk pengajian, untuk baca Quran gitu ya. Itu supaya diwarnai. Jangan sampai kemudian alasannya ngonku rono Muhammadiyah Pak, dadine nyo si kompetan wae ning omah. Jangan dong tampil ya. Jadi jangan jadi alasan tuh ning kampung rono Muhammadiyah terus tidak aktif ya. Tunjukkan, insya Allah kalau kader-kader Muhammadiyah itu dimanapun berada pasti berguna. Kalau jenengan belum berguna berarti belum pantas disebut kader. Banyak kita dengar kisah, yakin wong apike nemen, nek ana wong loro teko dhisik, yakin salat kuwi tekone dhisik ning masjid, tapi kok sayang Muhammadiyah. Jadi dianggap sayang Muhammadiyah kuwi, Pak. Wong sregep, nek ana wong loro tilik disiki, tapi sayang Muhammadiyah. Nah itu ya rapopo memang Muhammadiyah dimanapun harus berguna. Itulah kader. Kader siap ya untuk berguna. Tadi kan ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Itu tadi ya, tadi bahwa survei tentang Islam di Indonesia itu kayak gitu miris. Sehingga ya memang sedikit yang aktivis yang mau betul-betul mengurusi Islam ya lebih sedikit. Kemudian sampai yang paling inti adalah kader penggerak ya. Kader Muhammadiyah itu apa? Ada jargon di kader Muhammadiyah itu sebagai apa? Pelangsung itu berarti ini sudah di apa namanya sudah digagas oleh pendahulu-pendahulu kita melangsungkan. Ada RSI mungkin waktu masuk ke sini sudah diberikan orientasi kan bagaimana sejarah RSI, pengorbanan para pendahulu kita ya. Sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Dulu ujung tombak ya ujung tombok ya. Jadi kita ini melangsungkan sekarang, melangsungkan kader, melangsungkan ada amal usaha
kita langsungkan biar amal usaha ini tetap berkembang, ya. Nah itu, jadi ciri kader itu tadi pelangsung, ya. Kemudian apa? Di samping pelangsung, penyempurna. Jadi untuk menyempurnakan misapi diteruske ben tambah api, ya. Apa pelangsung dan penyempurna? Cita-cita Muhammadiyah. Itulah kader, ya. Gerakan kader itu ya pelangsung, itu melangsungkan yang sudah ada, kemudian menyempurnakan, ya, ben lebih api. Ya, alhamdulillah diteruskan, disempurnakan. Dulu kalau mau mengenal sejarah RSI, dulunya kan klinik, hanya kecil di depan situ. Sekarang sudah luas. Ini tugas para kader, melanjutkan dan menyempurnakan, ya. Itulah kader. Kemudian fungsi kader apa? Kader itu siap dipakai dimanapun, ya. Suatu saat mungkin akan dipakai menjadi pimpinan di RSI. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Jadi pimpinan RSI. Siap, kader. Orang ngarep-ngarep tapi nek dikei siap. Gitu, ya. Kapan aku jadi pimpinan, no? Berarti ngarep-ngarep, ya. Ya memang namanya kerja memang ada karir, ya. Kadang-kadang memang dikejar biar biasanya kan semakin karirnya tinggi, ya, penghasilannya juga tinggi. Nah ini kalau mental kader, jadi dimanapun siap. Itu kader. Ada kader ortom, di Muhammadiyah itu ada ortom, organisasi otonom. Ada yang namanya kalau di Muhammadiyah itu kan IPM pelajarnya, IMM mahasiswanya, ya enggak. Kemudian ada lagi pemuda, NA. Itulah ortom-ortom yang mencetak kader-kader Muhammadiyah. Ya memang sedikit atau banyak ini kalau di RSI yang memang merangkak dari kader persyarikatan, dari dulunya IPM, dulu IRM, istilah gonta-ganti kalau IPM itu. Kemudian ketika usia pemuda aktif di pemuda, yang usia perempuan yang setelah IPM kan NA. Nah itulah kader-kader di ortom siap, ya. Kemudian juga kader mewarnai di amal usaha. Kemudian juga di jamaah kita juga bisa menggerakkan jamaah. Tadi misalnya dengan kiprah di masyarakat, ya, ini mau bulan Ramadan, ya, pastikan warnai di masyarakat jadi takmir masjid, menggerakkan masjidnya. Bagaimana ini Ramadan biar ada kegiatan yang positif baik, ya. Itu diwarnai sebagai kader harus siap. Di jamaah juga bisa mewarnai, ya. Kemudian kalau ditugaskan jadi pimpinan siap, ya. Kemudian ketika di amal usaha, berarti ini kan posisi sebagai pekerja di RSI, ya, istilah pengelola amal usaha, ya, itu juga jadilah kader-kader yang siap menggerakkan, yang pingin betul-betul RSI ini maju. Jangan hanya pada zona nyaman saja. Sementing kan wis kerja, Bali mangkat Bali, sementing gajian nyaman lah, ora usah neko-neko. Ada yang kayak gitu? Itu berarti bukan mental kader. Mental kader itu bagaimana tadi? Menyempurnakan biar lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Ya. Kemudian ini kader Muhammadiyah adalah anggota inti yang diorganisir, diberi pengkaderan, ya, secara permanen dan berkemampuan dalam menjalankan tugas dan misi persyarikatan umat bangsa guna mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi kader ini bukan hanya sekedar kita di persyarikatan, betul-betul tadi dalam ayatnya itu kan ukhrijat linnas. Jadi untuk manusia, di samping di Muhammadiyah kita bisa berkiprah. Nanti di masyarakat kan tidak hanya orang Muhammadiyah, kita bisa mewarnai, berkiprah, ya. Jadi menjadi kader bangsa. Memang kalau bicara kader bangsa, ya alhamdulillah kita mencetak atau menelurkan atau pernah dalam sejarah Muhammadiyah itu kan pernah dengar ada pahlawan, ya, yang dulu ikut mendirikan negeri ini. Ada Ki Bagus Hetikusumo, kemudian ada lagi jenderal yang luar biasa, itu kader Muhammadiyah. Siapa? Jenderal Sudirman. Itu kader Muhammadiyah, guru Muhammadiyah yang kemudian masuk ke dunia militer. Dia basicnya HW, Hizbul Waton. Dia menjadi kader yang betul-betul berguna di negeri ini.
dalam tubuh TNI mengalir ada darah siapa? Ya darah kader Muhammadiyah tadi, Jenderal Sudirman. Itu mewarnai. Lalu siapa lagi? Insinyur Soekarno kan menyatakan dirinya Muhammadiyah. Soekarno kan, itulah kader, bukan hanya ngurip-nguripi di internal Muhammadiyah, tapi bisa menjadi kader bangsa, berguna di tingkat negara. Ya. Ada pahlawan-pahlawan, tentunya pahlawan kita pendiri Muhammadiyah yang ikut mewarnai bagaimana perintisan negara Indonesia, karena beliau tidak menangi ketika Indonesia ini merdeka, tapi beliau betul-betul menanamkan ya sendi-sendi kehidupan berkemajuan. Apa? Pendidikan. Siapa tokoh itu? Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, itulah kader-kader Muhammadiyah yang betul-betul bukan hanya di dalam Muhammadiyah, tapi bisa berguna, bermanfaat ya bagi kehidupan bangsa. Dulu itu ketika lihat sang pencerah, apa tidak pernah lihat sang pencerah kan? Ketika Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolahan, menggunakan meja, menggunakan kursi kayak gini, dicemooh oleh masyarakat pada waktu itu, terutama para kalangan ulama atau para ulama-ulama waktu itu yang menganggapnya ini meniru orang kafir. Karena waktu itu yang namanya pembelajaran dulu namanya bukan sekolah tapi ngaji. Dulu ngaji itu tidak pakai kursi, tidak pakai meja, pakainya kayak gini, praktis ya, ngelemprak bokongnya atis ya. Jadi dulu pakai gitu, bukan meja kursi. Jika Kiai Haji Ahmad Dahlan dicemooh waktu itu ya, itu dulu seperti itu. Tapi tetap Kiai Haji Ahmad Dahlan bersikukuh. Apa kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mencari untung? Tidak. Lagi-lagi ujung tombak dan ujung tombok, sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan melelang apa? Harta di rumahnya, meja kursinya dijual. Untuk apa? Untuk yang namanya pembiayaan sekolah waktu itu, untuk menggaji gurunya, untuk peralatan sekolah, sampai dilelang, dijual. Itulah para pejuang-pejuang Muhammadiyah. Nggak tahu sekarang ini kita apa, hanya sekedar menikmati. Mari kita pun juga ikut betul-betul ngeringet untuk bisa mewariskan kepada anak keturunan kita bahwa perjuangan itu kita harus punya kontribusi, jangan hanya menikmati ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, menikmati RSI yang sudah besar seperti ini ya, kita bersyukur alhamdulillah. Sehingga kemarin ada kajian tentang bagaimana mentafsirkan fatwa dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fatwanya apa? Hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itu ternyata ada yang menafsirkan itu pesan untuk anak cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi konteks kalau dalam pekerja ya memang karena bekerja secara profesional ya hidup di Muhammadiyah, mendapat gaji dari Muhammadiyah ya, penghasilan maisyah dari Muhammadiyah ya enggak? Bapak Ibu kan setiap bulan dapat gaji dari Muhammadiyah, kita syukuri ya. Bukan berarti tidak boleh hidup di Muhammadiyah lah. Kalau amal usaha yang begitu banyaknya itu tidak dikelola secara profesional, ya akan susah. Sehingga jangan kecil hati, nggak apa-apa, karena memang itu menjadi hak para pengelola amal usaha ya. Sudah bekerja di amal usaha dapat gaji itu hak, tapi jangan sampai hanya sekedar panjenengan itu senang dengan gajinya, jenengan hanya senang dengan gizi di Muhammadiyah, tapi jenengan lupa dengan visi. Jangan sampai. Coba sekarang diluruskan antara visi dan gizi itu sama. Visinya Muhammadiyah, gizinya Muhammadiyah, ngono lho. Gizi itu maksudnya penghasilan kita dari Muhammadiyah, mari kita pun ikut berkontribusi. Kontribusinya apa? Ya jenengan karena bekerja di amal usaha, ayo majukan ini RSI. Majukan RSI biar menjadi rumah sakit terbesar di ya minimal Jawa Tengah. Sudah belum Pak Haji? Jawa Tengah paling gede dulu RSI? Belum ya? Bah targetnya itu ben terbesar se Jawa Tengah. Urung sa Indonesia apa wis sa Jawa Tengah. Jenengan yang bekerja keras itu. Ya. Nah itulah. Jenengan itu kader-kader yang siap tadi ya menyempurnakan ya amal usaha Muhammadiyah yang dulunya kecil sekarang tumbuh besar, tadi bekerja dengan hati.
bukan hanya sekedar mendapatkan penghasilan, tapi ada kontribusi bagaimana kita itu bisa memajukan rumah sakit tercinta ini. Dan bukan hanya usaha, jangan lupa doakan. Nggih. Jenengan biasanya donga nggo awake dhewe apa termasuk RSI didongake Bapak Ibu. Ya Allah, berikan ya Allah rezeki yang halal yang banyak pada diriku ya Allah, ya. Didongake juga RSI ini ben semakin besar, otomatis kesejahteraan juga akan meningkat. Jadi seperti itu, doakan semoga ya Allah Rumah Sakit Islam Pekajangan yang menjadi tempat pengabdianku, semoga Engkau ridhoi, semoga Engkau izinkan untuk menjadi rumah sakit yang lebih besar dan manfaat. Doakan selalu Bapak Ibu, sehingga dipercaya oleh masyarakat. Ya, jadi itu termasuk kontribusi kader dalam konteks jenengan sebagai tadi sebagai karyawan RSI, itu sebagai kader Muhammadiyah. Kontribusinya apa? Besarkan ini rumah sakit lewat tangan-tangan jenengan yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada kehidupan bukan hanya di RSI kan panjenengan, pulang ke rumah mari ikut juga membesarkan bagaimana pergerakan Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal, ya. Kamu misalnya yang tinggal di lingkungan kok ternyata di desa saya nggak ada Muhammadiyah Pak, ya gabunglah di tingkat cabangnya, ya. Cabang Muhammadiyah alhamdulillah sekarang di Kabupaten Pekalongan sudah ada 17, ya. Cabang terakhir Lebak Barang. Ada ini karyawan dari Lebak Barang? Halo? Nggak ada? Ada dari Lebak Barang? Teman-teman supaya ingat ketika masuk ke RSI kan minta keterangan dari pimpinan ranting atau pimpinan cabang. Namanya apa itu? Rekomendasi. Saya juga pernah jadi sekretaris cabang. Ketika ada orang mau minta tadi apa? Minta surat rekomendasi lah sampean ki opo Muhammadiyah, opo moro-moro njaluk mrene. Bagaimana pimpinan Muhammadiyah? Sehingga memang dalam suratnya itu muncul ada istilah simpatisan, menerangkan bahwa orang tersebut adalah simpatisan Muhammadiyah. Berarti simpatisan Muhammadiyah itu ya wong Muhammadiyah, nggih. Tapi krana butuh kerjaan makanya gelem ring Muhammadiyah. Ana pura sing kuwi Bapak Ibu? Ana pura sing kuwi Bapak Ibu? Teko pura wonge. Ya alhamdulillah mungkin awalnya kayak gitu, tapi sekarang sudah masuk ke lingkaran Muhammadiyah, jadilah kader-kader Muhammadiyah. Insya Allah jurusannya surga. Masa kita beramal soleh bukan jurusan surga? Warnai di lingkungannya ya, aktif di rantingnya, di cabangnya. Tadi kalau di kampungnya nggak ada ranting, yang gabung ke cabangnya, ya, atau di cabang sebelahnya, aktif minimal apa? Ya ikut sholat. Ini sebentar lagi akan Ramadan, milu sholat tarawih ring Masjid Muhammadiyah kan begitu. Kalau toh nggak bisa tiap hari karena tugas malam di rumah sakit ya, kalau pas kosong tidak tugas ya ke Masjid Muhammadiyah, minimal setor wajah bagi orang awam. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya niat yang ikhlas ya bukan setor wajah levelnya kan, levelnya memang harus sholat. Tapi kan ono sing sholat ning Masjid Muhammadiyah hanya setor wajah teko ora ke wengi. Ya mending ngarane sih gelem nyong kan karyawan RSI ki Muhammadiyah, nyong tak milu sholat ring Muhammadiyah. Kemudian nanti tantangan beratnya Bapak Ibu, hari rayanya nanti akan berbeda. Sampai narep milu hari raya versi Muhammadiyah apa versi sijine, itu tantangan juga. Kalau panjenengan yang hidup di lingkungan Muhammadiyah mungkin nggak masalah, wis bodoh dhisik. Tapi yang kepencil itu loh, kayak saya kan aslinya Wonopringgo, saya nggak punya tetangga Muhammadiyah. Saya sendirian di kampung saya Muhammadiyah, karena saya Muhammadiyahnya itu mu'alaf, bukan keturunan Muhammadiyah tapi mu'alaf, baru masuk Muhammadiyah, sehingga orang koncone di kampung. Ketika berbeda hari raya nggak apa-apa, ya saya berangkat ke Masjid Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah Wonopringgo yang sekarang MBS itu, sholat di situ, pulang ya pulang biasa, ya. Jadi tidak kemudian nyong isin sampai terima gaji di RSI ora isin, dong dihadapkan karo masyarakat kok ngaku Muhammadiyah ora wani. Kader itu harus tunjukkan, ya. Wong memang keputusan pimpinan Muhammadiyah kayak gitu ya sami'na wa ata'na.
Jangan sampai kita mau dibenturkan, karena kita akan dibenturkan. Sing bodone ora padha pemerintah kuwi berarti ora taat pemerintah. Ora arti ayatnya sih, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lho kuwi mesti dhewe dibenturkan dengan itu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin ya di antara kamu. Padahal kalau pemerintahnya pun kan memberi kesempatan kepada yang berbeda kan. Muhammadiyah misalnya mau duluan monggo nggak apa-apa, bukan berarti nggak taat. Hanya karena berbeda cara saja yang kemudian Muhammadiyah hari raya duluan. Tapi insya Allah percayalah, karena ini yang berbeda itu hari raya, insya Allah Muhammadiyah mesti disi'i, kok sing milu cok akeh Pak, nek bodone beda. Tapi sing cok ora gelem milu ki nek kok posone beda, biasanya pernah kan Muhammadiyah dhisik, wong awam suka no milih dhisik yo ngesuk posone. Tapi nek bodoh, yo tak bodoh dhisik, wayahe bodoh kon poso. Nah itu insya Allah banyak nanti ya. Nah itulah ini tantangan kader ya. Awas jangan sampai nanti ketahuan, karena pernah ketahuan di suatu ada satu yang ya padahal tukang khutbah 2 hari raya pertama khutbah di tempat Muhammadiyah, hari raya kedua podo khutbah maneh opera tegas kene kok kuwi tegel tur geragas nggih. Khutbah ya wis milune pertama ya pertama nggih. Pertama khutbah, kedua khutbah. Itu. Makanya kan dicem. Nah itu. Jadi betul-betul ini menunjukkan uji teskis sebagai kader ketika ada putusan resmi Muhammadiyah, kemudian kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu yang nanti memang ya mungkin butuh proses ya. Saya pun tidak akan memaksakan kaya sampean kemudian kan wong anyar ning kene Pak, opo langsung wani. Ya mungkin belum langsung berani. Saya saja dulu ketika baru mengenal Muhammadiyah, saya ketika diaturi acara-acara TBC di lingkungan saya itu, saya tidak berani nolak secara tegas. Paling saya etok-etokane ngapurane ono acara, aku lunga metu di kampung nggih. Manine paling kok kuwi. Tapi saiki ngapurane ju ngerti dhewe kan nyong Muhammadiyah ora bakal teko ngapurane. Siji ya Bro. Itu nek wis mantep kadere wani kok kuwi nggih. Itulah yang namanya kader persyarikatan nggih. Sehingga inilah kader itu harus punya kapasitas, otaknya itu ada isinya, jangan sampai modal waras sotok okay? Ideologinya supaya dipelajari. Jenengan yang mungkin bukan dari latar belakang Muhammadiyah pelajari, kan ada buku yang yang dikarang oleh Kiai Haji Haidar Nasir, tapi lebih populernya Profesor Dr. Haidar Nasir ya, buku warna hitam itu Ideologi Muhammadiyah, supaya dipahami Muhammadiyah aslinya kaya apa sih. Saya dulu ketika belum kenal ya sengit karo Muhammadiyah, karena didoktrin oleh lingkungan sengit karo Muhammadiyah. Gua aja sampai sekolah mrono, sekolah karo ngono, sekolah Muhammadisco karo ngene. Saya melewati SMP Muhammadiyah, saya sekolahnya di Sedayu, di MTS Gondang. MTS Gondang itu dulu ditelah dengan madrasah tengah sawah gone Padang, karena waktu itu di tengah-tengah sawah madrasahnya. Nah itu ya, jadi memang macam-macam ya, dari latar belakang macam-macam. Yang memang dari jebrol lahir Muhammadiyah memang gampang ya. Itu teman-teman yang mungkin dari basicnya darinya belum Muhammadiyah, ayo kita menyesuaikan. Apa sih yang paham Muhammadiyah, bagaimana, kenali. Dan ingat, kalau memang itu adalah dalam kegiatan resmi atau di lingkungan Muhammadiyah, tolong identitas lain jangan ditonjolkan di sini. Nyuwun sewu, masalah kecil apa? Sholat sunnah 2 rakaat biasanya pakai duduknya duduk iftiros atau tawaruk. Di Muhammadiyah kan tawaruk ini bokongnya jago ning karpet ning iki ya. Ya, karena ada juga yang duduk tahiyat akhir tapi iftiros itu duduk di telapak kaki. Itu hal kecil, tapi itu simbol itu. Kalau seperti itu dianggapnya bukan Muhammadiyah nek sholat 2 rakaat kok tawaruk. Lagi misalnya jenengan punya keyakinan kaya ngono, tapi neng kene mbok tonjol tuduhke aja nggo carane sampean, nggo cara Muhammadiyah lah. Misalnya jenengan memang basicnya kayak gitu, neng kene dilalah ada kegiatan malam ya, sholat kemudian berjamaah sendiri tidak ikut di masjid, jenengan kon dadi imam. Ya aja kei kunut ra, jenengan meskipun kunut neng kene ya tetan ora nggo kunut ora, mau neng kene kok ana operasi kok kuwi Bapak Ibu. Kan akeh yo ngerti ta wonge milu guyu padha wae kae. Nggih.
Nah, ning kene ya disesuaikan ra, nggih. Jangan kemudian tonjol-tonjolkan simbol lain. Kita kerja di Muhammadiyah. Mari betul-betul identitas Muhammadiyah itu yang kita menyesuaikan. Biasa berisi takok-takok ora apa-apa. Ning Muhammadiyah ki priye, ning mboten priye. Sehingga bisa menyesuaikan. Oke, ya. Jadi kalau misalnya belum bisa dari hati, krana etok-etokan, ya wis etok-etokan pokok, nggih. Engko selesai tapi semoga dari hati. Karena keyakinan tidak bisa dipaksakan, ya. Jadi tadi ya ideologinya supaya ideologi Muhammadiyah, ilmu pengetahuan maksudnya apa? Kader Muhammadiyah itu harus punya ilmu pengetahuan basic. Nah, jenengan sudah terbentuk sebagai ahli-ahli medis, ya, atau mungkin sebagai ahli-ahli yang lainnya di seputar sini. Ahli-ahli ada ahli driver aja po, medis kabeh apa rumah sakit kalau sing bagian driver, domong super ora gelem jaloke driver kae. Sopo sing super nyungkit driver. Domongi satpam ora gelem, satpam ki ning RSI yo, sapa sing satpam? Nyungke security. Ana apa ora sing kuwi Bapak Ibu? Ora teko wong yo. Ya itulah jadi ya. Ya itulah maksudnya tadi punya basic masing-masing, keilmuan yang masing-masing ya. Itulah kader, ahli di bidang apa, itu kader siap ya. Kemudian berwawasan jangan sempit, tapi wawasannya luas. Kita tadi kaitan dengan perbedaan tahu sehingga kita tidak usah mencibir kalau ada teman kita yang berbeda, saudara kita yang berbeda, ya udah perbedaan itu biasa, saling hormat menghormati ya. Nah itu jangan sampai kemudian malah diperuncing. Biasanya kan orang yang berpikir sempistik kayak gitu, sempistiknya sempit pikirannya, jadi tidak kemudian legowo, wawasannya luas. Kemudian tadi ya di dalam kader itu harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, melatih diri suatu saat minimal jadi ketua keamanan ya pernah kan waktu bakal yang namanya karir di dunia kerja yang di bidang keamanan mungkin suatu saat akan dituju jadi komandan ya, yang di bidang apa di tempat kerja apa akan jadi pimpinan itu ya, siapkan diri. Kemudian tentunya sebagai kader kualitas iman, Islam, ihsan itu harus terpadu ya. Jangan sampai cari kerja ning Muhammadiyah tapi sholatnya urung 5 waktu. Ono pura sing kuwi Bapak Ibu. Ora teko wonge. Ayo kebangetan nek karyawan RSI sholat 5 waktu urung dilaksanakan. Nggih. Mari. Nanti saatnya kini sudah dibiasakan di sini kan. Saatnya waktu sholat mungkin kan dibagi ada yang sholat di sana, sholat di sini. Semangat untuk sholat. Jangan sampai nanti done kene ditakok apa jadi ditakoki ya. Lah ki sholat ning endi? Kok ning jero ora katok, yo sholat di masjid. Nggih. Nedong ning masjid takoki, kok ning masjid ora katok salate ndi? Yo salat ning jero, jebul ora salat. Nggih. Nah itulah supaya semangat ya, kader mewarnai dengan tadi punya keislaman, keimanan ya. Tunjukkan bahwa kita itu kader betul-betul bukan karbitan, tapi keislaman kita kerja di Muhammadiyah, keislaman kita asah. Makanya senang dengan kajian seperti ini ngaji. Mungkin di lingkungan tempat tinggal ada pengajian-pengajian Muhammadiyah, ikuti, ramaikan. Bila perlu tadi karena kader yang menggerakkan ya, yang menggerakkan, jangan sampai kemudian tidak mewarnai karena banyak kader-kader yang mohon maaf kadang-kadang mereka itu betul-betul dengan all out berjuang di Muhammadiyah ya, kemudian kok ketika mereka tidak dapat apa-apa dari Muhammadiyah, tidak dapat apa-apa secara materi, mereka tulus betul mau berjuang ya, ada yang jadi kokam itu aku bayaran? Tidak ya. Ada yang jadi ya di ortom itu mereka berjuang dengan mengeluarkan uang sendiri. Nah itu jangan sampai membuat mereka cemburu Bapak Ibu. Tunjukkan bahwa jenengan adalah kader-kader yang dipilih di RSI. Karena apa? Sing bosok kokam kan itu ngiri, nyong pingin siom itu di security ning RSI. Lagi makanya security RSI kudu dadi kokam ra. Oh. Di tempat tinggal masing-masing sudah dikokam, menuju cemburu kader-kader yang lain. Nah kayak du Muhammadiyah malah senengan kerja nang Muhammadiyah. Kayaknya sing berjuang nang Muhammadiyah pengen mlebu ning RSI ora iso. Lah maksud saya ben ojo dadi cemburu. Ayo tunjukkan sampean itu orang-orang baik, sampean itu punya semangat kerja yang baik. Loyalitas dalam menjalankan tugas persyarikatan. Tapi intinya itu semangat bermuhammadiyah ya. Sampean sudah kerja di Muhammadiyah supaya betul-betul punya kontribusi lah untuk Muhammadiyah. Terutama dalam hal infak sedekah. Ya, RSI sudah punya KL sendiri ya Pak ya. Ayo
Alhamdulillah RSI juga dalam laporannya KL termasuk besar itu KL dari LSI. Mari tingkatkan lebih besar lagi. Ya, biasanya dipotong gaji atau dipotong ya. Ngisine nek ono angkete kae 100.000, 50.000, 10.000, 5.000. Buderane sing ndi biasa? Anggone angket to, Pak. Arep dipotong piro? Ono pura sing paling sithik ono pura? Ono piro? Nyong 2.000 wae. 2.000 kepengin mlebu swarga nggih. Nah niku lah. Mari ya tadi ada potongan KL ya. Yo kontribusi lah ya untuk infak dan sedekahnya. Ya jadi biar betul-betul Muhammadiyah itu sekarang gerakan filantropi, gerakan tadi lewat lazismu. Itu ternyata memang sekarang dakwah harus dengan bilmal, dengan harta. Nek dakwah hanya dengan abab, pokoknya kata angele nemen nggih. Dengan harta paling gampang. Nek orang adil masjid jenengan dumumke Bapak Ibu warga masyarakat niki mangke sing derek salat jamaah subuh arep itu beras 5 kilo duit 50.000 monggo do nderek. Kira-kira do teko ora Bapak Ibu? Meskipun dengan merangkak. Oh gitu. Padahal Nabi ngiming-imingi pahala salat jamaah itu besar. Jika dia mengetahui dia akan mendatangi salat jamaah dengan meskipun dengan merangkak. Jadi intinya kok lah ngetuprus apa-apa yang penting sampean dadi wong sing bermanfaat. Allahumma dan wujudkan diusahakan menjadi wong manfaat kuwi nggih. Aja mung hanya tadi hanya ngekor aja tapi bermanfaat, menggerakkan ya di tempat kerja, di rumah ya di masyarakat. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kalau ada tanya jawab ya monggo, kalau nggak ada ya beneran nggih. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.